Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim 'ala man kanat hasanatuhu la tuhsa النبي المصطفى والرسول المقفى وعلى آله وصحبه وكافة أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi gubernur pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, merasa kebingungan karena mendapatkan surat dari sang khalifah cuma ada tanggal dan bulannya saja. Kebingungan ini dilatar belakangi karena adanya kekhawatiran tentang administrasi sebuah negara. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari pun mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta kepada beliau dibuatkan tahun khusus untuk kaum muslimin. Namun kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menerima surat dari gubernur Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah melihat ini, maka hal ini dianggap penting. Maka beliau pun, Khalifah Umar bin Khattab, mengumpulkan para sahabat-sahabat utamanya. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan sahabat Talha. Kemudian dari beberapa sahabat inilah mereka kemudian mengusulkan pendapat-pendapat mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari setidaknya menyebutkan ada 4 pendapat dari para sahabat untuk menentukan awal daripada tahun baru Hijriah. Yang pertama, ada sahabat yang mengusulkan, wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau tahun Islam ini kita mulai sejak kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu diawali sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Rasul. Pendapat ketiga mengatakan, bagaimana kalau seandainya tahun baru penanggalan Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang berpendapat, bagaimana kalau tahun baru atau kalender Islam itu dimulai sejak wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keempat pendapat ini maka disepakatilah bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai tonggak dimulainya tahun baru Islam atau yang kita gelar dengan tahun baru Hijriah, yang merupakan pendapat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriah ini merupakan momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah memberikan nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita diberikan kebebasan di dalam menjalankan ibadah kita. Selain kita memperingati tahun baru Islam, kita juga sama-sama
memperingati Dirgahayu RI yang ke-75. Sepertinya ada hal yang sama sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bagaimana perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya. Mereka dicaci, dimaki, bahkan mereka diancam dibunuh. Pada puncaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mereka sepakat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesabaran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan keyakinan para sahabatnya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah dan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Hal ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Dan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berkata kepada umatnya, "Udhkuru ni'matallahi alaikum." Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari siksa yang berat yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan perempuan anak kalian dalam kehidupan yang hina. Wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar. Di sisi lain, bangsa kita pun tidak kalah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dijajah kurang lebih selama 3,5 abad. Perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, perjuangan bangsa kita untuk memerdekakan negara kita ini, dan Allah berikan kita kemerdekaan, dan Allah berikan keselamatan buat para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi satu rakyat, satu bangsa yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana ahlul qura amanu lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi mereka seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Inna ahsanal kalam wa abyadan nizam kalamallahi al-malikil a'lam dzul jalali wal ikram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.